Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amanda Ramasa Putri dari Prodi S1 Informatika Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence di bidang industri, pendidikan, dan bisnis. Latar belakangnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Scale, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence sendiri adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. AI atau kecerdasan buatan sendiri menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri. AI telah berkembang pesat dengan dekade terakhir. Penggunaannya banyak diimplementasikan dengan lintas sektor seperti badan usaha milik negara atau BUMN, universitas, dan pemerintahan. Hingga saat ini, AI sangat berperan besar dalam dunia industri manufaktur. AI diyakini dapat membantu manusia untuk belajar dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif. Sehingga tidak heran saat ini banyak inovasi dan terobosan berbasis AI yang sedang dan akan diterapkan dalam menunjang proses pembelajaran agar lebih praktis dan efektif. AI telah menjadi salah satu teknologi yang paling banyak dipakai di berbagai bidang, terutama di bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Dengan AI, proses produksi, pemasaran, dan pengajaran dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, dan pengalaman belajar yang terbaik. Di bab pertama, bagian pembahasan, review artikel jurnal penelitian pertama, judul yang saya ambil yaitu pemanfaatan artificial intelligence sebagai respon learning style mahasiswa. Nama penulis artikel jurnal penelitian saya ini, yang pertama Supanggat, yang kedua Muhammad Zainuri bin Saringat, yang ketiga Runadi Kosdijarto. Nama penerbitnya yaitu Konferensi Nasional Ilmu Komputer atau KONIK. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2021. Latar belakang penelitian ini yaitu pada tahun 2019, wabah COVID-19 menyebar luas ke seluruh dunia. Hampir seluruh negara telah menerapkan kebijakan preventif seperti social distancing dan stay at home untuk merespon pandemi COVID-19. Aktivitas publik yang ditutup yaitu pendidikan, ekonomi, dan pariwisata. Salah satu layanan pendidikan yang menjadi emergency solution terutama dalam kondisi dunia yang sedang dilanda COVID-19 ini yang memerlukan physical distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran infeksi adalah pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana artificial intelligence atau AI dapat digunakan dengan baik di bidang distance learning. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana AI dapat membantu pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis dokumen data, pendefinisian GAP, pengujian kuesioner ILS, personalized e-learning. Hasil dan pembahasan penelitian. Pembahasan mengingat pemenuhan ekspektasi mahasiswa sebagai konsumen lembaga pendidikan sebagai komponen kualitas. Penelitian ini membandingkan persepsi mahasiswa pada performa aktual layanan e-learning dengan ekspektasi mahasiswa pada e-learning. Pada setiap kriteria memiliki beberapa GAP yang belum memenuhi ekspektasi mahasiswa pada e-learning. Kesimpulan dan saran, ekspektasi mahasiswa pada e-learning terdiri dari 5 kriteria yang terdiri dari desain kuliah interaksi dengan dosen, interaksi antar mahasiswa, individual, learning process, dan pembelajaran. Review artikel jurnal penelitian yang kedua, saya mengambil judul artikel jurnal penelitian Model Industri Bisnis Media Massa pada Era Perkembangan Artificial Intelligence AI di Indonesia. Nama penulis artikel yaitu Iis Saidah.
Nama penerbitnya Jurnal Ilmu Komunikasi. Tahun jurnal ini diterbitkan atau dipublikasikan yaitu 2021. Yang pertama, latar belakang penelitian. Di tengah persaingan industri bisnis media massa yang semakin ketat, mengharuskan media massa terus berinovasi juga mampu mengembangkan atau menerapkan teknologi yang menjadi daya tarik dan tren teknologi saat ini di Indonesia, yaitu artificial intelligence. Penggunaan teknologi artificial intelligence di Asia Tenggara mengalami perkembangan yang pesat dan Indonesia memimpin tren positif. Hal ini sejalan dengan hasil survei mengenai prospek AI di Asia Tenggara oleh SAS dan IDP Asia Pasifik atau pada tahun 2008. Yang kedua, rumusan masalah penelitian. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mengasimilasikan kecerdasan buatan ke dalam proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi AI dalam proses bisnis dan mengidentifikasikan cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi serta kelancaran berbisnis. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif untuk mengumpulkan data dan informasi. Data dan informasi ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi AI dalam proses bisnis. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa AI dapat diaplikasikan pada proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. AI juga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, mengoptimalkan keputusan, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kesimpulan dari penelitian model industri bisnis media massa pada era perkembangan artificial intelligence di Indonesia adalah konsep industri bisnis media massa berperan sebagai roda penggerak bisnis. Model industri bisnis media massa yaitu Ayo Bandung memiliki 10 case atau elemen. Jurnal yang ketiga yang saya review adalah Analisis Penerapan Artificial Intelligence dan Robotik pada Industri Manufaktur Indonesia dalam Menghadapi Era Industri. Nama penulis artikel jurnal penelitian yang ketiga ini, yang pertama Agil Khairul Yusufats, yang kedua Ahmad Roshidin. Nama penerbit artikel ini Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung. Tahun jurnal diterbitkan atau dipublikasikan yaitu 2021. Latar belakang penelitian. Teknologi AI dinilai sangat efektif dalam mengatasi permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh industri manufaktur saat ini. Pembuatannya tentu memiliki banyak benefit, terutama untuk meringankan beberapa pekerjaan manusia yang berisiko tinggi. Tidak hanya itu, beberapa robotik kini telah memiliki desain khusus seperti untuk pekerjaan yang berjenis kotor-kotoran atau kumuh, juga pekerjaan yang dituntut tingkat ketelitian dan kecepatan yang tinggi serta berulang. Rumusan masalah penelitian. Bagaimana artificial intelligence AI dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam proses industri. Tujuan penelitian. Makalah ini membahas seputar penerapan, analisis GAP, dan pemrograman pembantu kesiapan dari teknologi AI dan robotik pada industri manufaktur dalam menghadapi era industri 4.0. Metode penelitian. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif untuk mengumpulkan data dan informasi. Data dan informasi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi AI dalam proses bisnis. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa AI dapat diaplikasikan pada proses industri untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. AI juga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, mengoptimalkan keputusan, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kesimpulan dan saran, penerapan AI dan robotik di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi yang tepat untuk meningkatkan penyerapan teknologi AI dan robotik di Indonesia. AI dan robotik yang diterapkan di Indonesia tidak akan mengganti para pekerja, justru akan meningkatkan kemampuan pekerja ke tingkat mid level. Selain itu, penerapan AI dan robotik juga meningkatkan kebutuhan baru akan engineer yang memiliki keterampilan tinggi yang
yang memiliki kemampuan untuk berinovasi, mengelola, dan membuat solusi terkait otomatisasi di bidang manufaktur. Yang terakhir, bab 3 penutup. Kesimpulannya, AI dapat membantu meningkatkan keamanan di lingkungan kerja, membantu mengoptimalkan lalu lintas, dan membantu meningkatkan keselamatan kerja. AI dapat membantu meningkatkan keterampilan manusia, memungkinkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, AI dapat memungkinkan berbagai jenis aplikasi seperti sistem pengenalan suara, pengenalan wajah, dan sistem pembuatan keputusan otomatis. AI dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi, memfasilitasi penggunaan data yang lebih efisien, dan membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Saran yang pertama, gunakan kecerdasan buatan untuk membantu dalam mengurangi biaya dan meningkatkan produksi yang efisien. Yang kedua, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu dalam mengoptimalkan proses produksi, mengurangi waktu, dan meningkatkan integrasikan teknologi informasi. Yang ketiga, pemanfaatan kecerdasan pembuatan untuk memprediksi kondisi pasar dan menentukan strategi yang tepat. Yang keempat, gunakan kecerdasan buatan untuk membantu dalam menganalisis data yang kompleks dan membuat keputusan yang lebih formatif. Yang kelima, manfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu dalam membentuk nilai dan karakter di bidang pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.